Pernah lihat nggak sih cabai di pohon tapi kok malah busuk dan ada bintik-bintik hitamnya? Nah, itu namanya patek atau bahasa kerennya antraknosa. Buat petani cabai, wah ini mimpi buruk banget. Penyakit ini bisa ngabisin semua hasil panen. Tapi ada satu mitos nih yang sering banget kedengeran. Katanya penyakit ini bisa diberantas pakai sesuatu yang ada di dapur kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng. Terus, kenapa ini penting buat kita yang bukan petani? Simpel aja, pas patek ini lagi ngamuk-ngamuknya, pasokan cabai di pasar langsung anjlok. Hasilnya, harga cabai bisa melambung tinggi, sampai Rp120.000 per kilo. Jadi, penyakit di kebun ini, ujung-ujungnya langsung ngefek ke dompet kita semua pas belanja. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Masa iya sih, masalah yang bikin harga cabai ratusan ribu rupiah ini bisa disembuhin cuma pakai sabun cuci piring seharga 2 ribuan? Apa ini trik cerdas yang belum banyak orang tahu, atau jangan-jangan cuma hoaks yang terlanjur menyebar? Nah, ini yang mau kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita uji senjatanya, kita kenalan dulu dong sama musuh utamanya, namanya antraknosa. Tapi biar gampang, kita panggil aja dia patek. Jadi, biang kerok dari patek ini adalah jamur super kecil yang namanya Coletotrichum. Dia ini paling seneng kalau kondisinya lembab, makanya sering banget meledak pas musim hujan. Sekali dia nyerang, cabai jadi busuk, kering, dan akhirnya ya udah, gagal panen total. Nah, buat ngelawan si jamur inilah, muncul sebuah jurus andalan yang populer banget di kalangan petani, yaitu tadi, larutan sabun cuci piring. Sebenarnya logikanya masuk akal loh, sabun cuci piring itu kan isinya surfaktan, zat yang jago banget buat ngerontokin minyak dan kotoran. Teorinya, si surfaktan ini juga harusnya bisa ngerusak dinding pelindung mikroba, kayak jamur dan bakteri, terus ngebersihin mereka dari tanaman. Keren kan kedengarannya? Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya pembuktian. Kita bakal bawa mitos ini ke meja operasi lab buat ngintip langsung apa sih yang sebenarnya terjadi di level mikroskopis. Eksperimennya kita bikin simple tapi akurat. Pertama, kita siapin 4 ramuan. Ada air biasa, terus larutan sabun dengan konsentrasi rendah, sedang sampai yang paling pekat. Terus kita ambil sampel langsung dari cabai yang sakit, kita celupin deh, dan langsung kita intip aksinya di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Dan disinilah semuanya jadi seru banget. Waktu kita lihat sampel kontrol yang cuma dicampur air, kita nemuin sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Sesuatu yang mengubah total cara kita memandang penyakit patek ini. Ternyata teman-teman, selama ini kita salah besar. Patek itu bukan cuma penyakit jamur. Lihat deh, di samping jamur Coleotrichum, ternyata ada gerombolan bakteri yang jumlahnya luar biasa banyak ikut pesta di situ. Ini tuh infeksi keroyokan. Artinya, selama ini petani mungkin cuma nyerang separuh dari musuh yang sebenarnya. Buat ngasih gambaran seberapa padatnya bakteri ini, sumber kami punya analogi yang pas banget. Coba bayangin deh, lautan manusia di pasar Tanah Abang beberapa hari sebelum Lebaran. Penuh sesak kan? Nah, kayak gitulah kondisi di dalam setetes sampel patek ini. Super duper padat. Sekarang kita lihat efek sabunnya. Di sebelah kiri, ini yang di air biasa. Semua mikroba kelihatan lincah, pada gerak-gerak. Nah, lihat yang kanan, setelah direndam 100 menit dalam larutan sabun 3%, hampir semuanya teler, lumpuh total. Jadi kesimpulan awalnya, ya, sabun cuci piring memang berefek. Grafik ini menceritakan semuanya dengan lebih jelas. Efektivitas sabun itu ternyata sangat bergantung sama dosis. Kalau konsentrasinya rendah, yang 0,5%, itu hampir nggak ada gunanya. Konsentrasi 1% lumayan lah. Tapi baru di konsentrasi 3%, kita bisa bikin 90% mikroba itu KO. Jadi dosis itu kuncinya. Jadi gimana dong kesimpulannya? Mitos ini fakta atau hoax? Nah, tunggu dulu. Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Ada satu masalah besar yang tersembunyi di baliknya. Nah, ini dia masalah utamanya. Dosis 3% yang ampuh buat bunuh jamur dan bakteri itu ternyata juga bersifat fitotoksik. Gampangnya, larutan ini terlalu panas atau terlalu keras buat tanamannya dan bisa membakar atau merusak jaringan daun cabai. Jadi, kita bunuh penyakitnya, tanamannya malah ikutan tersakiti. Tabel ini ngerangkum dilemanya dengan sempurna. Kalau kita pakai dosis rendah, aman sih buat tanaman, tapi penyakitnya masih bisa cengengesan. Kalau kita hajar pakai dosis tinggi, penyakitnya mati, tapi tanamannya yang berisiko rusak parah. Serba salah kan? Nggak ada pilihan yang benar-benar pas. Artinya apa? Kita harus berhenti nyari satu solusi ajaib. Dengan bekal penemuan baru bahwa patek itu infeksi keroyokan, kita bisa kok ngerancang strategi pertempuran yang jauh lebih cerdas dan efektif. Ini dia rencana aksinya,
Pertama, karena musuhnya ada dua, jamur dan bakteri, ya serang dua-duanya. Pakai fungisida buat jamur dan bakterisida buat bakteri. Kedua, kebersihan. Petik dan musnahkan semua buah yang sakit buat motong penyebarannya. Dan yang ketiga, ini paling penting, selalu, dan saya ulangi ya, selalu uji coba produk baru di 1 atau 2 tanaman dulu sebelum disemprot ke seluruh kebun. Untuk solusi fungisida yang lebih teruji, para ahli merekomendasikan kombinasi bahan aktif azoxystrobin dan chlorothalonil. Dua bahan ini kalau digabung jadi duet maut yang ampuh buat jamur Coletrotrichum. Soal merek dagangnya bisa apa aja, yang penting perhatikan kandungan bahan aktifnya di label ya. Pada akhirnya, pembuktian mitos ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Solusi murah yang populer ternyata punya resiko tersembunyi. Ini jadi bikin kita mikir, kalau bukan sabun cuci piring, inovasi cerdas dan terjangkau seperti apa ya yang sebetulnya paling dibutuhkan petani untuk menghadapi musuh yang ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita duga selama ini.